Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mendesak penyidik Polri segera melakukan penahanan terhadap Rosuryo dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus penyebaran isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Langkah tegas tersebut dinilai perlu guna mencegah pengulangan perbuatan serta menjaga kepastian hukum dan ketertiban umum. Ketua Bidang Hukum DPP PSI, Nasrullah, mengatakan penyidik tidak boleh ragu mengambil langkah penahanan apabila syarat objektif dan subjektif dalam hukum acara pidana telah terpenuhi. Kami secara tegas meminta penyidik Polri untuk segera melakukan penahanan terhadap Rosuryo dan pihak-pihak terkait dalam kasus isu ijazah palsu Pak Jokowi, kata Nasrullah dalam pesan yang diterima Sabtu, 10 Januari 2016. Yakin ini orang jahat. Menurut Nasrullah, sikap tegas aparat penegak hukum sangat diperlukan, terutama ketika seseorang yang sedang diproses hukum diduga kembali mengulangi perbuatan yang sama. Ketika ada dugaan pengulangan perbuatan, maka potensi terjadinya tindak pidana lanjutan serta gangguan terhadap ketertiban umum tidak boleh diabaikan, ujarnya. Dia menegaskan bahwa penahanan bukanlah bentuk penghukuman, melainkan instrumen hukum yang sah untuk menjamin efektivitas proses penyidikan dan mencegah risiko pengulangan perbuatan. Penahanan dalam hukum acara pidana bukan penghukuman, tetapi langkah hukum yang proporsional dan sepanjang syaratnya terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada alasan hukum untuk menunda penahanan, tegasnya. Nasrullah juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak setiap warga negara secara setara, termasuk hak Presiden Joko Widodo atas kehormatan, martabat, dan rasa aman. Perlindungan hak tersebut harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah bagi pihak yang sedang menjalani proses hukum, katanya. Lebih lanjut, PSI menilai ketegasan Polri justru akan berdampak positif bagi stabilitas sosial dan politik nasional. Langkah tegas penyidik, termasuk penahanan yang dilakukan secara profesional dan objektif, penting untuk meredam kegaduhan sosial, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan penegakan hukum, pungkas Nasrullah. Dalam waktu dekat penyidik Subdit Kamneg di Treskrimum Polda Metro Jaya akan memanggil 5 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah Jokowi. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, S, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menuturkan bukan hanya tersangka yang diperiksa tetapi juga saksi dan ahli. Pemanggilan tersangka klaster 1 dan pemeriksaan ahli dan saksi yang diajukan oleh ROCS diagendakan di bulan Januari 2026 sekalian penyesuaian padanan penerapan KUHP baru, ungkapnya. Kombes Budi menerangkan terkait pengajuan uji forensik yang diajukan pihak Rosuryo CS kini masih dalam pembahasan. Tunggu update dari penyidik bersama pengawasan penyidik dan pengawasan lainnya dari internal Polri, tukasnya. Dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rosuryo, RS, Rismon Hasiholan Siampier, dan Tifau Ziatiasuma. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 U nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas U nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Adapun berkas ijazah Jokowi mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliah dari Universitas Gadjah Mada, UGM, kini berada di tangan penyidik. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Kasus ijazah palsu Jokowi adalah isu hukum yang muncul sejak 2025, di mana sejumlah pihak menuding ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, palsu. Polisi telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka pencemaran nama baik, termasuk Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rosuryo. Jokowi sudah beberapa kali menegaskan bahwa ijazahnya asli dan kasus ini kini ditangani Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.